episode kedua. Pada episode kali ini, cerita diawali dengan kisah masa lalu antara Fan dan Won Jeong. Di mana saat ini Won Jeong mendatangi Fan dan Bung Tan yang sedang dikurung. Fan yang belum bisa mengendalikan kekuatan iblisnya, tanpa sengaja melukai lengan Won Jeong. Tapi Won Jeong berhasil menenangkan Fan, dia lalu membawa kedua bocah tersebut kabur meninggalkan kuil. Mereka bertiga sangat gembira menikmati hidup di alam bebas. Tapi ternyata luka yang dialami Won Jeong semakin parah, yang menyebabkan dia tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Fan yang tidak ingin Won Jeong kenapa-napa, lalu memutuskan untuk kembali ke kuil. Sehingga akibat ulahnya yang mencoba kabur, Fan dan Bung Tan pun mendapatkan hukuman berat. Apa yang dialami Fan dan Bung Tan membuat Wi Jeong sedih dan merasa sangat bersalah. Karena bagaimanapun juga, rencana pelarian mereka sebelumnya adalah ajakan dari Won Jeong. Kedatangan Won Jeong kali ini adalah untuk berpamitan, di mana dia akan berlatih untuk mendirikan perisai perlindungan dari iblis nafsu. Won Jeong berkata agar mereka berdua harus berusaha tetap hidup. Won Jeong berjanji, setelah latihannya selesai dia akan kembali menyelamatkan mereka berdua. Scene beralih di mana saat ini Giovanni mendatangi manajer Chang. Manajer Chang sedikit kaget mengetahui jika pengusir iblis yang diutus untuk melindungi Minho adalah orang Korea. Bahkan usianya pun masih sangat muda. Di sini juga diketahui identitas manajer Chang yang sebenarnya, di mana ternyata dia adalah pelindung yang selalu melindungi Minho. Karena sebagaimana yang diketahui, Minho adalah reinkarnasi Won Jeon sang juru selamat pembasmi iblis nafsu. Mereka pun lalu bekerja sama untuk selalu melindungi Minho. Manajer Chang akan memperkenalkan Giovanni kepada Minho sebagai keponakannya. 저한텐 조만간 때를 봐서 사나이. 예언서에 나와 있는 검은 옷의 사내도. 아가씨? 여기 비자림로로 쭉. Sementara itu di tempat lain, saat ini Fan sedang melindungi Minho dari serangan iblis nafsu. Dia sengaja membuat format orang lain. Pertarungan Fan dengan iblis nafsu didominasi oleh Fan. Dengan mudahnya Fan bisa menghabisi iblis tersebut. Minho terlihat sangat ketakutan dengan kejadian yang dilihatnya. Dan tidak lama kemudian manajer Chang bersama pihak keamanan tiba mencari Minho. Fan pun lalu melepaskan formasi pelindung dan kemudian pergi dari sana. Kepada pihak keamanan Minho menceritakan semua yang disaksikannya mulai dari sekretaris Kang yang berubah menjadi monster. Hingga Fan yang membunuh monster tersebut. Namun tentu saja polisi tidak mempercayai perkataan Minho. Karena apa yang dikatakan Minho tersebut, sangat tidak masuk akal. Bahkan polisi itu pun curiga jika Minho kehilangan kewarasannya. 나만 미친년이야. 좀 가라앉히시고. 아니 어떻게 마음을 가라앉혀요? 약 같은 것도 하시나? Lalu di tengah hutan diperlihatkan seorang pria misterius sedang memberikan darahnya pada sebuah patung batu. Sambil dia membacakan mantra pembangkit. Sementara itu Minho yang sudah tidak merasa aman tinggal di Pulau Jeju, memutuskan kembali ke Seoul. Dan saat ini dia sedang menuju bandara. Sementara itu seorang staf keamanan bandara sedang berada di sebuah toilet. Tapi tiba-tiba di sana telah ada iblis nafsu yang siap merasukinya. Setibanya di bandara, Minho segera memesan tiket pesawat ke Seoul untuk berangkat malam itu juga. Tapi di saat petugas tiket melihat kartu identitas Minho, dia pun segera menelpon atasannya, dan meminta Minho untuk menunggu terlebih dahulu. 저는 잘 모르고 조금만 기다려주시면. 뭐 때문에 그러는데요? Minho yang ingin pergi sesegera mungkin pun berdebat dengan petugas wanita tersebut. Kemudian seorang petugas keamanan datang, dan meminta agar Minho mengikutinya ke sebuah ruangan. 아니 기다리는 게 아니라 전화. Petugas itu mengatakan jika dia diperintahkan untuk melindungi Minho,
jadi dia meminta agar Minho tetap berada di ruangan itu hingga seseorang datang menjemputnya. 오실 때까지 여기서 대기하셔야 된다고. 저희도 절차가 있어서 어쩔 수가 없습니다. Kemudian petugas keamanan yang kerasukan iblis tadi memasuki ruangan tempat Minho berada. Tanpa basa-basi dia langsung menghampiri Minho. Bahkan petugas keamanan yang ingin melindungi Minho pun dihajar. Minho segera kabur menyelamatkan diri, dia mencuri mobil milik seorang pria dan kemudian pergi dari sana. Akan tetapi iblis nafsu ini larinya sangat kencang, sehingga dia pun berhasil menyusul Minho, dan menaiki atap mobil. Iblis nafsu berusaha menyerang Minho, sehingga mobil yang dikendarai Minho menabrak sebuah patung batu yang tiba-tiba ada di tengah jalan, yang menyebabkan mobilnya pun terguling. Untung saja Minho tidak mengalami cedera serius. Dia keluar dari mobil dan lalu segera pergi. Tapi sialnya, iblis nafsu itu juga masih hidup. Minho pun lalu berusaha sembunyi. Tapi monster jahat itu menyadari keberadaan Minho, dan dia pun berhasil menemukan wanita tersebut. Untung saja lagi-lagi Van datang membantunya. Dalam pertarungan itu pukulan monster berhasil mengenai perut Van. Tapi Van yang merupakan makhluk abadi tidak terluka sama sekali. Bahkan dengan mudahnya si monster dikalahkan. Yang akhirnya Kemudian Minho bertanya tentang makhluk yang selalu menyerangnya itu, dan kenapa mereka selalu mengincar nyawanya. Van lalu menjelaskan jika makhluk itu disebut iblis nafsu, yang membunuh manusia dan menyamar menjadi mereka. Van menambahkan jika kemanapun Minho pergi, iblis nafsu akan selalu mengincarnya. Mereka bisa menjadi siapapun untuk memancing dan membunuhnya, seperti sekretaris Kang atau siapapun itu. Karena itu adalah takdir yang harus dilalui Minho. 널 쫓아갈 거야. 인간의 모습으로 널 그것들을 부르거든. 네 운명을 탓해. Sementara itu, Giovanni sedang menyelidiki keberadaan iblis nafsu. Dia menemukan jejak pertarungan antara Van dan iblis nafsu sebelumnya. Dia pun lalu mengabarkannya kepada manajer Cap. 널 쫓고는 있는데 쉽지가 않네요. 쓰게다. 그 표식에서 빛이 난다. 주방이 또 왔네? 염지 너, 이번엔 돈 놓고 가요. 안 그럼 절대 안 보내줘. 야, 힘 빼지 말고 얼른 들어가. 두고 봐. Dan saat ini Minho sedang mengamati bekas luka di dadanya. Dia teringat dengan ucapan Van, yang mengatakan jika iblis nafsu akan selalu mengincar nyawanya. Minho sangat ketakutan hingga tak bisa tidur, dia berdoa kepada Tuhan agar diberikan keselamatan. Bahkan lucunya Minho berdoa kepada banyak Tuhan sekaligus. 절도 열심히 다니고 그럴 테니까 저 좀 Tiba-tiba Minho dikejutkan dengan kemunculan Van secara tiba-tiba. Van lalu memperlihatkan sebuah batu, yang artinya dia baru saja membunuh iblis nafsu yang ada di tempat tersebut. Yang tentu saja membuat Minho semakin khawatir dan ketakutan, dia merasa jika hidup ini sangat tidak adil baginya. 꾸역버티면서 살만큼 그냥 대단히 행복한 엄마는 죽고 고모는 내가 죽는 거 말고는 선택지가 없는 건 이건 너무하잖아요. Tiba-tiba Minho berpikir, untuk menjadikan Van sebagai pengawal pribadinya. Dengan statusnya sebagai putri tunggal pemilik perusahaan Dehan, Minho sanggup membayar Van berapapun yang dia minta. Bahkan dia membuat sebuah kontrak kesepakatan kerja, dan meminta Van untuk menandatanganinya.
Namun Fan menolak tawaran Minho tersebut, dan berniat segera pergi. 뭐요? 난 약속 같은 건 안 해. 미치겠다고? Minho berusaha menahan Fan, dia meminta paling tidak malam ini Fan menemaninya. Walaupun hal itu sangat memalukan, namun Minho tidak peduli, karena saat ini dia sangat ketakutan. Fan mengerti ketakutan yang dihadapi Minho, jadi dia pun menuruti keinginan wanita tersebut. 졸려죽게. 참이야. Ketika Minho tidur, Fan melihat bekas luka di dada Minho. Hal itu mengingatkan Fan dengan perkataan nenek Jaekbu, yang mana jika Minho memiliki tanda, maka memang benar jika dia adalah reinkarnasi Wonjeong. Fan lalu membacakan mantra untuk membuat Minho lebih tenang. Keesokan paginya ketika bangun tidur, Minho terlihat segar bugar. Seolah-olah dia telah melupakan kejadian yang mengancam nyawanya semalam. Dia juga melihat jika Fan telah menandatangani kontrak kerja sebagai pengawal pribadinya. Yang tentu saja membuat Minho semakin bersemangat. Walaupun dia merasa heran, karena Fan tidak menulis jumlah gaji yang dia minta. 이자는 아닐 거고. Sementara itu di tempat lain, Fan mengingat masa lalunya bersama Wonjeong, yang mana Wonjeong ini sangat mirip dengan Minho. Tapi entah apa sebabnya, kemudian diperlihatkan Fan membunuh Wonjeong. 오랜만이야. 날이 진 거야. Dan scene ini pun mengakhiri drama Island episode 2 kali ini. Ikuti kelanjutannya, pada episode selanjutnya. Terima kasih.